Selamat berjumpa kembali sahabat cinta Alkitab. Kita belajar kitab yang ke-17 dari Perjanjian Lama, kitab Ayub. Terus mengikuti sampai kepada seluruh kitab. Kitab Ayub. Kitab Ayub tidak menyebutkan siapa penulisnya. Kemungkinan yang menulis kitab bisa juga adalah Ayub, Elihu bin Barukel, Musa, ataupun Salomo. Tanggal penulisan, kapan kitab Ayub dituliskan tergantung siapa penulisnya. Jika Musa yang menjadi penulisnya, maka kitab ini dituliskan sekitar tahun 1440 sebelum Masehi. Jika Salomo yang menjadi penulisnya, maka kitab ini dituliskan sekitar 950 sebelum Masehi. Tanpa mengetahui dengan pasti siapa penulisnya, kita juga tidak dapat dengan pasti mengetahui kapan kitab ini dituliskan. Tujuan penulisan. Kitab Ayub membantu kita memahami beberapa fakta. Iblis tidak dapat merusak keuangan atau kesehatan kita tanpa seizin Allah. Allah berdaulat membuat keputusan terhadap tindak tanduk iblis. Upaya memahami sebab dibalik semua penderitaan di bumi ini mustahil bagi manusia. Orang jahat memang akan selalu menuai imbalan yang setimpal. Akan tetapi, kita tidak bisa selalu menyalahkan penderitaan sebagai akibat dari cara hidup kita. Penderitaan seringkali diperbolehkan untuk menyempurnakan, menguji, mengajar, atau menguatkan jiwa manusia. Allah mencukupi semua kebutuhan kita dan Ia layak menerima segala pujian dan kasih kita, terlepas dari situasi yang kita alami. Ayat kunci Ayub 1 ayat 1. Ada seorang lelaki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 38 ayat 1-2. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Ayub 42 ayat 5-6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Rangkuman. Kitab ini diawali di surga di mana iblis ingin menuduh Ayub di hadapan Allah. Ia bersikeras bahwa Ayub hanya melayani Allah karena Allah melindunginya. Iblis meminta izin Allah untuk menguji iman dan loyalitas Ayub. Allah memperbolehkannya tetapi dalam batasan tertentu. Mengapa orang benar menderita? Ini adalah pertanyaan yang muncul setelah Ayub kehilangan keluarganya, harta kekayaannya dan kesehatannya. Ketiga teman Ayub, yakni Elifaz, Bildad dan Zofar, datang untuk menghibur dia dan berdiskusi mengenai nasib malang yang menimpanya. Mereka bersikeras bahwa penderitaan yang dialaminya merupakan hukuman atas dosa yang dilakukannya. Ayub tetap setia kepada Allah di hadapan semua tuduhan itu. Ia tetap berpendapat bahwa hidupnya tidak berdosa. Elihu menyarankan Ayub supaya merendahkan dirinya dan berpasrah kepada ujian yang telah Allah gunakan untuk menyempurnakan kehidupannya. Pada akhirnya, Ayub bertanya langsung kepada Allah dan mendapatkan pemahaman yang penting mengenai kedaulatan Allah termasuk kebutuhan dirinya untuk percaya sepenuhnya kepada Allah. Setelah itu, Ayub dipulihkan sukacita, kekayaan, dan kesehatannya melebihi dari keadaan sebelumnya. Bayangan. Dikala Ayub memikirkan penyebab penderitaannya, 3 buah pertanyaan terlintas di benaknya dan semuanya bisa dijawab jika seseorang mengenal Yesus Kristus. Pertanyaan ini muncul dalam pasal yang ke-14. Pertanyaan pertama di ayat yang keempat, Ayub bertanya, siapakah yang dapat mendatangkan tahir dari yang najis? Siapapun tidak. Pertanyaan Ayub ini muncul karena hatinya menyadari bahwa mustahil bagi manusia untuk bisa menyenangkan Allah dan menjadi benar di hadapannya. Allah itu kudus, sedangkan kita tidak. Oleh karena itu terdapat sebuah jurang yang memisahkan manusia dan Allah sebagai akibat dari dosa. Pertanyaan Ayub ditemui jawabannya di dalam Yesus Kristus. Ia membayar denda dosa kita dan menukarkannya dengan kebenarannya. Dengan cara ini ia memperkenankan kita di hadapan Allah. Ibrani 10, Kolose 1, dan 2 Korintus pasal yang ke-5. Pertanyaan yang kedua, Ayub bertanya, tetapi apabila mati manusia, maka terhantarlah ia dengan tiada berdaya lagi. Apabila manusia putus nyawa, di manakah ia?
Ini merupakan pertanyaan mengenai kekekalan dan kehidupan maupun kematian yang hanya dijawab dalam Kristus. Di dalam Kristus jawabannya, di manakah ia? Berarti berada di dalam kekekalan di surga. Tanpa Kristus, jawabannya berarti berada di dalam kekekalan, di kegelapan yang paling gelap, di mana ada ratap dan kertak gigi. Matius pasal 25. Pertanyaan yang ketiga dari Ayub ayat 14. Ayub bertanya, kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi? Sekali lagi di dalam Kristuslah jawabannya. Kita akan hidup kembali hanya jika kita berada di dalamnya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sangatmu? 1 Korintus 15:54-55. Praktek. Kitab Ayub mengingatkan kita adanya peperangan rohani yang terjadi di balik layar yang tidak kita sadari. Seringkali kita bertanya kepada Allah, memperbolehkan sesuatu terjadi, dan kita mempertanyakan atau meragukan kebaikan Allah tanpa melihat gambaran yang seutuhnya. Kitab Ayub mengajarkan kita untuk percaya kepada Allah dalam semua situasi. Kita harus percaya padanya tidak hanya pada saat kita tidak mengerti, melainkan karena kita tidak mengerti. Penulis Mazmur menulis, adapun Allah jalannya sempurna. Mazmur 18 ayat 30. Jika jalan Allah itu sempurna, maka kita dapat percaya bahwa segala sesuatu yang ia lakukan, apapun yang diperbolehkannya, juga sempurna. Ini mungkin sulit diterima, tetapi pikiran kita bukan pikiran Allah. Benar bahwa kita tidak diharapkan mengerti pikirannya sepenuhnya. Oleh karena itu ia mengingatkan kita, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8-9. Terlepas dari semuanya itu, tanggung jawab kita kepada Allah adalah mentaatinya, mempercayainya, dan tunduk kepada kehendaknya, baik saat kita mengerti ataupun kita tidak mengerti. Demikian sahabat cinta Alkitab, rangkuman daripada kitab Ayub dan pembelajaran apa yang kita bisa dapatkan di dalamnya. Sahabat cinta Alkitab, sampai bertemu kembali di dalam kitab yang ke-18, yaitu kitab Mazmur. Shalom.